Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam wal qalamah lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Tayyib, ikhwatu iman rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama panjatkan puja, puji, serta rasa syukur kita kepada Zat yang Maha Luhur, Zat yang telah menciptakan Adam dan Hawa, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan aku dan kamu, Zat yang Maha Tinggi, nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati, yang mana ialah Allah yang telah menciptakan kita semua. Ialah Allah yang telah memberikan kita semua kenikmatan, yang diantaranya kenikmatan yang saat ini sedang kita rasakan, kenikmatan yang bahkan dunia dan isinya pun kalah. Nikmat apa? Yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Mengapa saya sebutkan bahkan dunia dan isinya pun sampai bisa kalah? Karena sebagaimana yang kita ketahui, dengan Islam dan imanlah kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, tidak ada kata yang agung dan pantas kita ucapkan selain dari kalimat-kalimat yang baik, yaitu kalimatut thayyibah, yang diantaranya yaitu kalimat tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, ikhwatu iman rahimakumullah. Tak lupa juga salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah memperjuangkan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman penuh kegelapan hingga zaman terang benderang karena cahaya keislaman. Hadirin rahimakumullah, bulan Muharram merupakan permulaan tahun dalam kalender Islam, yang menandai pergantian tahun awal bulan Hijriah. Bulan Muharram merupakan bulan yang mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 36. Begitu pula hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, di dalam setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang mulia. 3 di antaranya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Menelisik lebih jauh terhadap bulan Muharram, paling tidak terdapat 2 momentum yang acap kali mendapat perhatian penting oleh umat Islam, yang diantaranya yang pertama
yaitu peringatan pergantian tahun baru Hijriah pada tanggal 1 Muharram dan peringatan hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Pada 10 Muharram, umat Islam dianjurkan untuk menunaikan saum sunnah Asyura. Saum ini memiliki banyak keutamaan, salah satunya melebur dosa setahun yang terakhir. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan saum sunnah Asyura. Beliau menjawab, saum ini dapat melebur dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Selain saum sunnah Asyura, pada tanggal 10 Muharram juga terdapat banyak sekali peristiwa yang telah tercatat, yang telah tertulis di dalam kitab umat Islam, yaitu Al-Quran. Peristiwa-peristiwa tersebut diantaranya, yang pertama, Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Adam alaihi salam bertobat kepada Allah dan tobatnya pun diterima, subhanallah. Yang ketiga, Nabi Nuh selamat dari banjir bandang dan kapalnya berlabuh di Bukit Zuhdi. Yang keempat, Nabi Ibrahim selamat dari siksa api Raja Namrud. Yang kelima, Allah mengangkat Nabi Idris alaihi salam. Yang keenam, Allah mengganti sembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh, Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara Mesir. Yang kedelapan, Nabi Yunus bebas dari perut ikan. Yang kesembilan, Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Yang kesepuluh, Nabi Musa dan kaum Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Yang ke-11, Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Yang ke-12, yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk saum Asyura. Hadirin rahimakumullah, asumsi hari Asyura yang selalu dikaitkan dengan mengikuti ibadahnya kaum Yahudi, yaitu pada tanggal 10 Muharram, sebenarnya wajar bila hanya mengikuti hadis Ibnu Abbas yang populer sebagai landasan sunnahnya saum Asyura. Hadis tersebut berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, beliau mendapatkan orang Yahudi yang sedang saum hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Lalu mereka berkata, ini adalah hari raya, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah bersabda, akulah yang lebih utama, akulah yang lebih dekat dengan Nabi Musa. Lalu beliau berpuasa dan beliau memerintahkan umatnya untuk berpuasa, untuk mempuasainya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut, pada tanggal 10 bulan Muharram atau 10 bulan Tisrai, bulan ke-7 dari kalender lunisolar Ibrani, merupakan peristiwa kemenangan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun dan bala tentaranya. Orang Yahudi sering menyebut tanggal ini adalah hari raya, adalah hari suci Yom Kippur. Maka orang Yahudi saum sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau kita merujuk pada hadis lain, pasti kesimpulannya akan berbeda. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis dari Aisyah ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah, beliau sering saum Asyura bersama orang-orang suku Quraisy. Rasulullah pun memerintahkan saum Asyura ini sebelum turunnya ayat Al-Quran diwajibkannya saum Ramadan. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sering melakukan saum Asyura bersama orang-orang suku Quraisy. Karenanya Nabi Muhammad sama sekali tidak mengikuti tradisi orang-orang Yahudi. Sebab sebelum beliau bertemu orang-orang Yahudi Madinah, beliau sering melaksanakan saum Asyura. Awalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saum di hari yang sama dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Tapi setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk saum di hari Tasu'ah, di tanggal 9 Muharram, satu hari sebelum tanggal 10 Muharram. Hadis tentang anjuran saum di hari Tasu'ah pada tanggal 9 Muharram terdapat di dalam hadis Ibnu Abbas yang lain. Bunyinya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saum Asyura, lalu beliau memerintahkan para sahabat untuk ikut saum. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu beliau bersabda, tahun depan insya Allah kita akan saum di tanggal 9 Muharram, di hari Tasyu'a. Lalu tahun depan pun tak kunjung tiba hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hadis riwayat Muslim. Saum Tasyu'a ini merupakan sunnah hamiyah, yaitu sesuatu yang telah diniatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun tidak terlaksana. Dengan kata lain, segala sesuatu yang telah menjadi sunnah, yang telah menjadi angan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tidak dapat melaksanakannya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai beliau, sangat dianjurkan untuk melaksanakan saum Tasu'a dan saum Asyura yang bertepatan hari Senin dan hari Selasa pada tanggal 15 dan 16 Juli 2024. Semoga dengan kita melaksanakan saum sunnah Tasu'a dan Asyura, kita dapat menghidupkan sunnahnya sebagai tanda kita mencintai beliau, dan mudah-mudahan kita semua bisa bersamanya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka dia akan tinggal bersamaku di surga nanti. Hadis riwayat Al-Jami As-Shaghir nomor 8346. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.